Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Arifin dengan NIM 222111278 akan mempresentasikan materi pertama sampai terakhir mata kuliah Sosiologi Hukum Islam. Pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan dipatuhi. Ia mengkaji bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya. Hukum sebagai cermin masyarakat. Hukum tidak hanya merupakan seperangkat aturan, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ia berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kelompok, serta menjadi ketertiban dan keadilan sosial. Lalu yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris, pendekatan ini menganalisis hukum berdasarkan pengamatan dan data nyata dari praktik hukum di masyarakat. Yuridis normatif fokus pada norma-norma hukum yang tertulis, prinsip-prinsip keadilan, dan teori-teori hukum yang ada. Selanjutnya, mazhab pemikiran hukum. Itu ada positif mafhum, menekankan bahwa hukum adalah produk dari otoritas yang sah dan harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan nilai moral. Lalu sosiologikal, jurisprudence, menggabungkan aspek sosial, sosiologi, dan hukum, berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam praktik sosial. Lalu living law, menekankan pentingnya hukum yang hidup dalam praktik sehari-hari masyarakat. Lalu utilitarianisme, menilai hukum berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat dan kesejahteraan umum. Pemikiran Durkheim menyatakan bahwa hukum mencerminkan solidaritas sosial. Hukum tradisional berakar pada solidaritas mekanis, sedangkan hukum modern berakar pada solidaritas organik. Lalu pemikiran Ibnu Khaldun menekankan pentingnya konteks sejarah dan budaya dalam pembentukan hukum serta peran kekuasaan dalam pengaturan sosial. Lalu pemikiran Max Weber mengembangkan konsep hukum nasional yang didasarkan pada logika dan prosedur moral, serta hukum-hukum tradisional yang berakar pada kebiasaan. Lalu H.L.A. Hart memperkenalkan pemisahan antara hukum dan moralitas serta pentingnya norma sosial dan memahami penerapan hukum. Selanjutnya, efektivitas hukum. Efektivitas hukum berkaitan dengan beberapa baik hukum diterima dan diikuti oleh masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas termasuk legitimasi hukum, sanksi, pendidikan hukum, dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka. Selanjutnya, hukum sebagai alat kontrol sosial. Hukum berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, menjaga ketertiban umum, mencegah kejahatan, dan menyelesaikan konflik. Ini mencakup penerapan sanksi bagi pelanggar hukum. Selanjutnya, studi sosial legal. Studi ini mengeksplorasi hubungan antara hukum dan fenomena sosial menggunakan metode kualitatif atau wawancara, observasi, dan kuantitatif atau survei dan statistik untuk memahami dinamika hukum dalam konteks sosial. Selanjutnya, hukum progresif berfokus pada reformasi hukum untuk mencapai keadilan sosial. Ini melibatkan penyesuaian hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Selanjutnya, pluralisme hukum mengakui adanya berbagai sistem hukum yang berlaku di satu masyarakat, termasuk hukum adat, agama, dan hukum negara. Ini menyoroti kompleksitas interaksi antara berbagai sumber hukum. Selanjutnya, pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam menganalisis bagaimana konteks sosial, budaya, dan agama mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum Islam. Ini mencakup kajian terhadap bagaimana norma-norma Islam diintegrasikan dalam praktik sosial modern. Kesimpulannya, sosiologi hukum memberikan perspektif yang kaya tentang bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial dengan memahami berbagai mazhab, pemikiran, dan pendekatan dalam sosiologi hukum.
kita dapat lebih baik memahami tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam menegakkan keadilan dan ketertiban di masyarakat yang kompleks dan beragam. Sekian presentasi yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.